Korupsi disebut sebagai kejahatan luar biasa. Mengapa begitu? Karena korupsi mengakibatkan efek domino. Pasti kalian tahu domino, kan? Nah, ketika satu jatuh akan menjatuhkan yang lainnya. Mari kita bahas apa saja bahaya yang ditimbulkan karena korupsi. Lesunya pertumbuhan ekonomi dan investasi. Penanaman modal asing dan dalam negeri turun karena sudah tidak ada kepercayaan, kepastian hukum, dan mereka menganggap bahwa negara korup adalah negara yang berbahaya karena tidak akan menguntungkan bagi investor. Penurunan produktivitas. Produktivitas menurun terjadi karena terhambatnya sektor industri dan produksi. Secara tidak langsung, ini akan mengakibatkan kemiskinan dan meningkatnya pengangguran karena terjadi PHK. Rendahnya kualitas barang dan jasa bagi publik. Beras murah yang tidak layak untuk dimakan, jembatan dan bangunan yang ambruk, ini adalah contoh rendahnya kualitas barang dan jasa sebagai akibat dari korupsi. Menurunnya pendapatan negara dari sektor pajak. Hal ini mengakibatkan meningkatnya hutang negara. Benar apa yang dikatakan oleh Debken and Lafontaine tahun 2006, yaitu negara korup harus membayar biaya hutang yang lebih besar. Mahalnya harga jasa dan pelayanan publik. Misalnya, harga pelayanan publik yang seharusnya gratis itu jadi harus ada yang dibayarkan. Rendahnya kualitas pelayanan, keterbatasan akses, karena terjadi penyelewangan ke kantong para koruptor. Terbatasnya akses bagi masyarakat miskin, seperti harga bahan pokok yang melambung tinggi. Matinya etika sosial. Jika ada salah satu dari anggota kelompok melakukan korupsi, kelompok itu akan rela melindungi anggotanya dengan berbagai cara. Benar pepatah mengatakan hukum tumpul ke atas dan runjing ke bawah, karena hukum tidak akan pernah adil jika ada perilaku korup di dalamnya. Hal ini sangat melukai masyarakat. Harusnya wakil rakyat yang melindungi masyarakat. Banyak pejabat negara yang tertangkap karena korupsi namun tidak tahu malu dan tidak merasa bersalah. Hal ini menimbulkan meningkatnya angka kriminalitas. Korupsi terjadi di mana-mana, mulai dari masyarakat kecil sampai pejabat leluasa melanggar hukum untuk berkorupsi. Pada zaman sekarang ini, masyarakat menjadi semakin individualis karena tidak ada lagi kepercayaan pada pemerintah, sistem, hukum, maupun antar masyarakat sendiri. Jika ada bencana atau musibah, orang semakin takut untuk membantu dengan memberi bantuan apapun, takut untuk dikorupsi atau bantuan itu tidak sampai pada mereka yang membutuhkan. Partai politik membantu karena hanya mencari dukungan dari masyarakat. Ini adalah solidaritas palsu. Sudah tidak ada lagi keikhlasan, ketulusan, dan kejujuran. Akibatnya, terjadi kemerosotan moral dan akhlak bagi generasi muda. Nah, sekarang kita mulai menyadari kan bahwa di balik semua fenomena kehidupan yang mengandung kerusakan selalu ada kaitannya dengan korupsi. Fenomena tentang kerusakan hutan atau lingkungan, bangunan yang cepat rusak, penegakan hukum, layanan yang lama, merebaknya narkoba, dan fenomena lainnya. Satu hal yang penting teman-teman, tingkat korupsi yang tinggi meningkatkan ketimpangan pendapatan dan kemiskinan. Hal ini dapat menimbulkan perpecahan dan tindak kejahatan lain yang dapat merusak persatuan negara. Negeri ini membutuhkan para pemimpin dan pejabat yang sudah selesai dengan dirinya. Ia tidak identik dengan orang kaya, karena tidak sedikit orang kaya pun terus mencari tambahan kekayaan, bahkan menambahnya lewat korupsi. Seperti yang sudah kita pelajari bersama, bersyukur adalah salah satu wujud nilai bela negara. Kita dapat terapkan pada diri kita untuk senantiasa merasa cukup. Mari kita semarakkan gerakan anti korupsi untuk Indonesia yang lebih maju.